Allahu 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 Allah. Saya seorang fotografer prawedding dan biasa mengambil foto pasangan sebelum menikah. Terkadang konsep fotonya kedua bersentuhan tangan, padahal belum sah. Bagaimana dengan penghasilan saya nih Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Kadang-kadang fotografer ni ngajari pula cara megangnya, cara megingnya. Mbak pegang-pegang baunya, Mbak pegang dikit tangannya. Ini sini. Itu ngajak wong maksiat. Jadi kalau dia ngajak wong maksiat, hasilnya hasil haram. Yang jelas dia mendapat dosa mendiamkan kemaksiatan. Jadi bagusnya Anda fotografer khusus memfoto wong-wong yang sudah sah nikahnya, yang dikuadi ya, yang akan nikah itu baik. Yang model macam itu tak usah ditambah lagi. Yang moto-moto artis-artis, yang wong terbuka auratnya, makin turun kedikit bajunya, turun kedikit mbak ya. Saya bekerja di leasing sebagai debit kolektor. Banyak yang bilang pada saya bahwa itu riba. Selagi pekerjaan itu adanya penambahan daripada peminjaman, memang tetap riba. Apakah berdosa orang tua yang melarang anaknya untuk menikah dengan alasan adik saya masih ada yang bersekolah? Ya berdosa lah. Kalau memang jodohnya sudah sampai. Kau pula lah gancang nak bini. Ya. Alasannya ngapo dia kelarang? Tanya dulu, pelajari dulu ngapo dia ngelarang tadi. Mungkin apa masih muda, apa macam mana, apa alasannya. Ataupun memang adiknya masih sekolah, ya sudah, tunggu balik. Ya, misal, ya kan, kagak nak putus keluarga, adiknya tak kata. Jadi nunggu adik kau balik, nah baru benar juga orang tua kau tak. Iya, lagi sekolah. Ada yang nanya, boleh tak Ustaz nikah dengan betina yang nikah dengan betina sekampung? Jelas tak boleh lah. Sikok lain kampung banyak. Ucap. Doktor hati-hati. Doktor tu haram nikahnya dengan pasien. Haram. Doktor hewan. Jangan yang haram hukum kahwin pasien lah. Jika seorang pimpinan bangsa memiliki hutang, apakah hanya pemimpin itu saja atau rakyatnya juga ikut mempertanggungjawabkan? Karena rakyat juga menikmati hasilnya. Rakyat itu kan memang ngambil hasil, tapi itu kan tanggung jawab daripada pemimpinnya. Maka itu rakyat itu bertanggung jawab atas memilih pemimpin. Apa kita nak misah tiang listrik ni? Apa kita nak misah pipa banyu? Apa kita nak misah tempat mayar pajak mobil?
Tidak mungkinlah. Pasti satu atap. Makanya dari awal kita diharamkan milih pemimpin-pemimpin yang kita tahu karakternya tidak bagus. Tambah lagi karakter pengkhianat yang akan merusak tatanan negara. Nah, kalau saat itu dia berhutang, dia maksiat, kita melo. Dalilnya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Maka kita nak pelajari nian. Misal ada dua calon pemimpin. Dari dua ni jahat galau. Cuman ada yang lebih jahat. Ada yang jahatnya dua, ada yang jahatnya sikok. Baik yang jahatnya sikok. Kalau sudah tahu dia jahatnya dua atau jahatnya tiga, masih kita pilih. Ketika saat dia terpilih dan menjadi pemimpin, semua kebijakan-kebijakan yang berbau maksiat kepada Allah, itu kita melok mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut terhadap hal yang gaib? Kau jadi yang gaib Mak mana nak takut dengan yang gaib? Maksudnya, misal dengan jin, misal dengan hantu wiwi, misal yang jelas dia tu sifatnya bayangan. Jin itu sifat mana baca, dia nyentuh mana baca. Ngagak ibai. Matanya besar, giginya besar. Bentuknya besar, tapi dia tak cak ngapo-ngapo. Tak cak ngapo-ngapo. Ada hantu pukang, memang ada nian tergentol. Ada nian apa? Sekarang banyak tukang jalan. Ada tuyul, memang ada ni kan budak-budak kecil. Dia juga galak keluar kalau hujan ricik-ricik. Hujan ricik-ricik galak di lapangan. Pakai sempak kecil. Kecil. Memang ada gede-gede masuk bawah rumah hilang. Dia tu cuman sifatnya bayangan. Ada cuman sifatnya bayangan. Tak ada tersentuh. Nak tak yang mulia tu manusia. Mereka tu tidak mulia. Apakah boleh salat berjemaah dengan dua makmum akhwat tanpa penghalang? Tak jadi soal. Yang tak boleh kata noleh. Sambil noleh. Tak boleh. Man sekarang apa sambil ngawasi injuk kacau depannya. Bagaimana hukumnya kami menjadi makmum berada di luar masjid, tidak boleh melihat imam, tidak dapat melihat imam dan makmum karena kaca masjid begitu gelapnya dan hanya mengikuti gerakan imam lewat pengeras suara. Jadilah. Bagaimana adab ketika berada di majelis ilmu? Apa saja dianjurkan dan apa saja dilarang? Sehingga kami awam ini bisa mendapatkan barokah. Lurus ke niat. Di akhir zaman sekarang ini, majelis-majelis itu dibarengi dengan main HP. Bukan sedikit sambil majelis sambil main HP, sambil nyingok Facebook. Tidak konsen di majelis. Cara duduknya, cara berpakaiannya. Jadi yang pertama pasang niat dulu. Yo saat kita ketawa, yo ketawa. Saat serius, yo serius. Bingung pula kalau orang tahu kita ngedem. Apa dak kedengeran mamang ni, apa-apa. Nah, jadi ketawa tu sama dengan masakan bumbu-bumbu.
Kalau katik bumbu tak ada? Tak kebanyakan bumbu? Tak lemak pula. Tak lemak. Apakah sudah termasuk tidak tolak? Apakah termasuk talak seorang suami yang tidak memenuhi nafkah batin istri? Tolak itu ucapan. Dia tidak memenuhi nafkah batin itu, apa dia dulu sebabnya? Satu. Kedua, kalau istrinya masih ridha, istrinya masih senang, tak jadi soal. Balik kepada istrinya. Dan selama dia tidak mengucapkan talak terhadap istrinya, tidak jatuh talak. Berapa lama batasan seorang istri yang tidak mendapat nafkah batin? Tergantung situasi dan kondisi serta signal keadaan. Tidak kata batas. Tak ada batas. Berapa lama batasan seorang istri yang tidak mendapat nafkah batin? Macam-macam mong ni. Ini nafkah batin ini maksudnya hubungan suami istri. Kendak dia ni apa? Ini relatif, tergantung keadaan wong. Dan ini urusan di kamar wong, kita tidak baca ngukurnya. Dah baca. Berapa lama batasan seorang istri yang tidak mendapat nafkah batin? Sarung hitung. Ketika ada dua pilihan, mana yang dipilih? Antara berbakti kepada ibu atau memilih istri? Apa dulu sebabnya? Apa dulu sebabnya? Sebabnya tu apa dia dulu? Kalau dia ada sebab kesalahan, berarti kita milih ibu kita. Kalau memang yang salah tu ibu kita, kita bela istri kita. Kata Nabi, seandainya Fatimah anakku mencuri, ku potong tangannya. Jadi Nabi tidak mengajarkan kita bela yang benar, bela yang salah. Yang dibela tu yang benar. Ibu kita benar, kita bela. Bini kita benar, kita bela. Yang tidak boleh itu membela yang salah. Kalau ibu kita salah, kita omong ke ibu kita benar-benar. Kalau memang ibu kita yang benar, kita omongkan istri kita yang benar. Kalau memang dia tidak pacak membenahi dirinya lagi, ia terpaksa. Karena ibu sampai hari kiamat tak pacak milihnya. Tapi kalau istri muang sikap, pacak nambah lagi yang lain. Itu. Jadi dijengok dengan keadaan, apa sebabnya antara terjadi dua problem tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah wa taufik pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi' karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardh binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma iftah masami'a qulubina lidzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa lana fi man tawallait barik lana fi ma 'atait wa qina syarra ma qadait. Ighfir dzunubana wa liwalidina bi maghfiratik. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah